Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kami ucapkan selamat bergabung dalam ibadah online pada malam hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, mari persiapkan hati saudara, tinggikan Dia, muliakan Dia, agungkan Dia, puji Dia, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, Allah yang perkasa itu. Kita mau katakan bahwa Yesus kita ajaib, Dia sungguh luar biasa. Haleluya. Mari tepuk tangan yang luar biasa. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Hanya Dia yang ajaib, hanya Dia. Katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sekali lagi katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Hanya Dia Allah yang perkasa, hanya Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Tuhan yang ajaib, yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan tak berubah selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. dan Dia berkuasa.
ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ada. Yesus aja, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus aja. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, mari dipersilakan duduk kembali. Kita mau terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau hari ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada semua karena kasih Tuhan. Kami ada semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini dalam ibadah mujizat hari ini Tuhan, kami merindukan lawatan Tuhan. Kami merindukan urapan Tuhan, jamahan Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi kami Bapa. Lawat kami dan lawat kami Bapa. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa, lawat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Engkau ajaib, ajaib, ajaib. Engkau luar biasa. Mari malam hari ini tinggikan namanya. Mari persiapan hatimu untuk tinggikan, agungkan namanya. Haleluya. Sebab nama mulia, sebab namamu mulia. Haleluya. Yesus saja, Kaulah segalanya, segalanya Tuhan. Haleluya. Oh mulia, 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 mulia. Haleluya. Sama-sama katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati, menikmati kasih dan indahnya hadiranmu, hadiranmu Tuhan, hadiranmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Dalam baitmu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerahmu, anugerahmu.
Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhi kami, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Saya undang kita sekali lagi angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh, katakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, dan indahnya hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Sekali lagi sama-sama kita akan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami, penuhiku. Ku rindu selalu dalam baik menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi saya mau katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu penuhi kami, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, kami mau menikmati anugerah-Mu Bapa. Engkau baik, sangat baik. Sungguh Engkau Allah yang baik. Haleluya. Mari rasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari tinggikan Dia pada malam hari ini, muliakan Dia dengan setiap mazmur-mazmur yang keluar dari bibir mulut-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau batu karang kami yang teguh, Engkau batu karang kami yang teguh, Engkau pengharapan kami Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, satu-satunya Allah yang ajaib. Oh Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Sama. Engkau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Haleluya. Biarlah manis Engkau dengar Tuhan setiap pujian penyembahan yang keluar dari bibir mulut kami Tuhan. Malam hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau muliakan nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Oh, you are great, you are wonderful,
that I praise is only you, Jesus. The only one that I praise is only you, Jesus. We worship you. We worship you. You are, you are, you are. Oh, hallelujah. 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 Glory. Hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu saja. Hanya bagimu saja Yesus. Ya na 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 masuk. Ya lama 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 syakana na na lama nih. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Kami datang untuk menyembah-Mu pada malam hari ini Bapa. Kami datang untuk meninggikan Engkau pada malam hari ini Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Yahweh, Yahweh yang ajaib. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan yang layak ditinggikan. Hosana bagimu, Hosana bagimu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikanlah nama-Mu, oh Allah yang perkasa, Raja damai, pencipta segalanya, kekuatan kami, sumber pengharapan kami, oh sumber kehidupan kami, oh menara pertolongan kami, menara perlindungan kami, hanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, sumber segalanya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ini kami Bapa. Kami telah memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kami telah bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sukacita. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, apa kabar kita semuanya pada hari ini? Walaupun kita tidak bisa hari ini dengan diadakannya PPKM oleh pemerintah Kota Medan, kita tidak bisa berkumpul di tempat kita pada hari ini, tapi saya percaya walaupun melalui ibadah online, Tuhan akan melawat saudara pada hari ini. Amin. Pada hari ini dalam ibadah mujizat ini kita akan terus berdoa untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa mujizat itu masih ada dan mujizat itu pasti terjadi. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir mengenai kehidupanmu. Apalagi mungkin dengan keadaan yang sekarang ini terjadi di sekitar kita. Mungkin kita bingung, PPKM, dan kita mendengar begitu banyak berita-berita kematian. Viral video-video kematian yang terjadi di kota Jakarta dan di berbagai tempat di belahan bumi ini. Kita melihat begitu banyak orang yang berebut oksigen. Mereka mencari tabung-tabung oksigen. Macam-macam hal terjadi. Karena memang firman Tuhan sudah mengatakan bahwa ini adalah waktu-waktu yang jahat. Agar kita bersiap sedia, berjaga-jaga. Bahkan ada lagu yang kita mungkin mesti ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah.
Lagu ini sudah diciptakan berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan sebelum ada pandemi. Hamba-hamba Tuhan sudah mendapatkan suatu ilham, petunjuk daripada Tuhan untuk menciptakan lagu-lagu seperti ini. Bahwa zaman sekarang, zaman yang kita hadapi di akhir zaman ini bukan zaman yang mudah. Tetapi ketika kita berlindung dalam sabda Allah, apa itu sabda Allah? Firman Allah. Maka engkau akan lihat Tuhan akan memberikan kekuatan kepada engkau melewati api, melewati masalah, pergumulan. Saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ancaman, akan dibuang, dicampakkan ke dalam perapian kalau tidak mau tunduk dan menyembah kepada patung Nebukadnezar. Dan karena mereka hanya mau tunduk dan patuh hormat kepada Tuhan mereka, tidak mau menyembah kepada ilah-ilah, patung-patung, sehingga mereka berkata, sekalipun kami mati, kami harus mati, Tuhan izinkan kami mati, terpujilah nama Tuhan. Kalau dia mau menolong, biarkan dia menolong. Saudara, luar biasa iman mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka dicampakkan. Nebukadnezar menjadi marah dan membuat perapian itu semakin panas 7 kali lipat. Bayangkan saudara, dilempar ke dalam api biasa saja kita sudah kesakitan, menjerit dan mati. Apalagi api itu panasnya dibuat 7 kali lipat, pasti sangat menderita. Tapi apa yang terjadi? Tuhan hadir di dalam perapian itu. Tuhan hadir di dalam perapian. Itulah yang perlu saudara doakan, agar Tuhan hadir di dalam perapian. Karena ketika sesuatu sudah ditetapkan harus terjadi, seperti contohnya pandemi ini telah ditetapkan, karena Pengkhotbah pasal 3 katakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya, dan saat ini inilah waktunya kita mengalami pandemi. Inilah waktunya kita mengalami social distancing. Inilah waktunya kita mengalami pergumulan-pergumulan permasalahan ini. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah memohon kasih karunia Tuhan, memohon hadirat Tuhan bersama dengan kita. Sekalipun pandemi ini terus berlanjut, Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan kami. Allah Immanuel, sertai kami, tuntun kami. Roh Kudus, bimbing kami. Dan hari ini Tuhan mau menyatakan firman-Nya kepada kita semuanya, karena kita perlu berlindung dalam sabda Allah. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara kebenaran firman Tuhan, yaitu kuasa kesepakatan. Kuasa kesepakatan, sepakat. Dalam bahasa Inggrisnya the power of agreement. The power of agreement. Sepakat kesepakatan berasal dari kata sepakat. Apa itu sepakat? Sepakat itu berarti ada dua pihak yang melakukan sebuah perjanjian untuk sesuatu hal, apakah itu contohnya dalam perdagangan, jual beli, pembelian rumah, pembelian tanah, antara si penjual dan pembeli mengikat perjanjian, mengadakan suatu persepakatan. Dari persepakatan lahirlah permufakatan. Sesuatu yang disetujui, sesuatu yang disepakati. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Itu yang terjadi. Sepakat antara dua belah pihak. Antara dua belah pihak. Adanya kesepakatan antara suami dan istri. Dua orang, antara laki-laki dan seorang perempuan. Mereka memadu cinta, mereka jatuh cinta satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya mereka membuat satu kesepakatan bahwa mereka akan melanjutkannya ke dalam kehidupan pernikahan.
membangun sebuah bahtera rumah tangga, sehingga mereka dinikahi oleh hamba Tuhan di gereja, dan hamba Tuhan bertanya kepada pihak laki-laki, kepada pihak perempuan, apakah tidak ada pemaksaan, apakah dia ikhlas menerima laki-laki, menerima perempuan sebagai pasangan mereka. Dan akhirnya lahirlah kesepakatan dengan berkata, iya saya mau. Barulah kemudian diberkati perjanjian tersebut. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan berbicara tentang kesepakatan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan katakan, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ketika 2 orang sepakat, ada satu perjanjian, agreement yang dilakukan oleh 2 orang tersebut. Maka firman Tuhan katakan, kata sepakat itu akan menghasilkan satu keputusan. Dan satu keputusan itulah yang menjadi kunci Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 16, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, maka kita pelajari apa arti kudus. Bagi bangsa Israel, arti kata kudus ini adalah satu. Mungkin selama ini kita berpikir arti kata kudus itu adalah suci, tanpa celah, tanpa cacat. Tapi sebenarnya arti kata kudus itu adalah satu. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengatakan, your God is one. Tuhanmu adalah satu. Tuhan adalah Allahmu adalah satu. Jadi kata kudus ini adalah satu. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. Tuhan Allahmu adalah satu. Kita melihat bagaimana mulai dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 26, ketika Tuhan mau menjadikan manusia. Tuhan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi kita melihat bagaimana kata-kata itu diawali. Di dalam ayat 26 firman Tuhan katakan, baiklah kita. Baiklah kita. Saudara, ada kata kita, artinya lebih dari satu. Kalau kata kita tadi yang lebih daripada satu itu, setiap orang memberikan keputusan yang berbeda, maka tidak akan pernah lahir suatu keputusan yang mufakat. Tapi ketika kata kita itu melahirkan suatu keputusan satu, maka akan lahir satu keputusan yang mufakat. Dan terjadilah apa yang diputuskan tersebut. Dikatakan Tuhan Allahmu adalah kudus. Dan dia katakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Dan itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tuhan menjadikan manusia dan terjadi apa yang dikehendakinya. Kata satu ini memiliki kunci yang sangat luar biasa. Kata satu ini memberikan jawaban yang luar biasa.
Tuhan memberikan kepada kita kata kunci kesepakatan ini untuk ketika kita berdoa meminta kepada Dia agar kita menerima jawaban. Menerima jawaban. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jikalau dua orang sepakat, maka aku akan menjawab doa mereka. Kita melihat begitu banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita tentang kata persepakatan ini. Di dalam Kejadian pasal 11, kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, bagaimana keturunan Adam ini berikhtiar untuk membangun satu menara yang sangat tinggi. Bahkan mereka berpikir bahwa menara itu akan menuju kepada takhta Allah. Mereka ingin menjadi serupa dengan Tuhannya. Dan mereka mulai membangun. Sampai firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-5. Tuhan berkata, saya akan bacakan bagi saudara. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan turun untuk melihat pekerjaan anak-anak manusia. Apa yang Tuhan lihat? Mereka satu bangsa, satu bahasa. Artinya mereka bermufakat untuk melaksanakan satu keputusan, satu bahasa. Satu bahasa. Itu sebabnya di dalam suatu kelompok biasanya akan ada juru bicara mewakili kelompok tersebut. Jadi ketika ada wartawan yang mewawancara, maka yang dimajukan biasanya adalah juru bicara. Supaya apa? Timbul satu bahasa. Karena kalau 10 orang yang diwawancara, 10 orang akan mengeluarkan bahasa yang berbeda menurut apa yang dia pikirkan, sehingga itu berbahaya. Dan Tuhan katakan di sini, mereka satu bahasa. Mereka memang sudah memiliki satu tujuan, sehingga Tuhan bilang ini bahaya. Karena mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan pasti akan terjadi. Ketika kita memiliki kesatuan hati, ketika kita memiliki kesepakatan, maka inilah yang akan terjadi, bahwa apapun yang kita rencanakan, sekalipun itu sesuatu yang buruk, seperti apa yang mereka rencanakan untuk membangun Menara Babel, karena mereka memiliki kesatuan hati, suatu kesepakatan, maka rencana itu bisa terjadi. Rencana itu bisa terjadi. Kita melihat begitu banyak contoh kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang, 3 orang, oleh sebuah kelompok. Kenapa kejahatan itu bisa terjadi? Perampokan bank, perampokan ini, perampokan perusahaan ini, dan perampokan itu. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena ada kesepakatan. Mereka sudah menyusun sebuah rencana yang sangat baik untuk melahirkan sebuah kesepakatan. Begitulah luar biasanya arti daripada kesepakatan tersebut. Begitulah luar biasanya arti daripada kesatuan tersebut. Sebabnya Tuhan katakan, jika 2 orang sepakat, 2 orang sepakat. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ada suatu peristiwa. Kita tahu tentang seorang yang bernama Abraham. Kita tahu di dalam Kejadian pasal yang ke-12 bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Dan Tuhan katakan, Abraham, keluarlah dari rumahmu, keluar dari rumah orang tuamu, keluar dari negeri sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan menjadikan kau menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menjadi, keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di pantai. Dan engkau akan mewarisi semuanya. Keturunanmu akan menerima semuanya.
Itu perkataan Tuhan kepada Abraham. Tetapi perkataan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada ikatan perjanjian. Tidak ada ikatan perjanjian. Itu sebabnya terjadilah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Dan dilahirkanlah suatu ikatan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-17, kita bisa baca ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haleluya. Setiap perjanjian yang dibuat harus dilakukan suatu penandatanganan. Ketika terjadi suatu kesepakatan, maka lahirlah tanda tangan antara pihak satu dan pihak kedua. Itulah yang terjadi antara Allah dengan Abraham. Tuhan membuat perjanjian antara dirinya dengan Abraham. Tuhan katakan, aku akan menjadikan kau menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan mewarisi seluruh negeri Kanaan ini, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, dengan anggur dan segala berkat-berkat Tuhan yang lain. Itu janji Tuhan kepada mereka. Itu sebabnya kita bisa melihat bahwa sampai hari ini Tuhan tetap memegang janjinya. Tetapi janji itu dilakukan dari pihak manusia. Ada suatu tanda. Apa tandanya? Firman Tuhan katakan, setiap laki-laki dari keturunanmu harus disunat. Harus disunat. Dan itulah yang menjadi suatu pegangan antara Tuhan dan keturunan Abraham. Itu sebabnya pada hari ini kita bisa mendengar dari keturunan Yahudi, mereka tetap melakukan acara penyunatan tersebut. Mereka masih memegang, sehingga Tuhan berpegang kepada janjinya. Sampai hari ini kita bisa melihat begitu banyak rencana-rencana kejahatan daripada bangsa-bangsa yang lain untuk melenyapkan orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Patah, tumbuh, hilang, berganti. Kita melihat bagaimana Adolf Hitler, pimpinan Nazi, membinasakan berjuta-juta orang Israel, berjuta-juta orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat seperti lalang dibabat di sini tetapi tumbuh di sana. Kita melihat dari generasi kepada generasi lahir keturunan-keturunan Yahudi di bangsa-bangsa. Dan sampai kemudian terbentuklah negara Israel kembali. Kalau saya nggak salah di tahun 1947 terbentuk kembali. Dan hari ini kita bisa mendengar adanya negara Israel. Dan mereka sedang mengklaim terus janji Tuhan. Dan kita melihat janji Tuhan itu terjadi. Tuhan mulai mengekspansi apa yang menjadi milik mereka, yaitu negeri Kanaan. Dan Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengutuk mereka, diberkatilah orang yang memberkati mereka. Itu sebabnya kita harus sangat berhati-hati ketika kita berbicara tentang Israel. Karena Israel adalah umat pilihan Tuhan.
Dan Tuhan tetap memegang perjanjiannya sampai hari ini kepada mereka. Itulah yang akan terjadi ketika ada kesepakatan, Bapak Ibu. Kesepakatan. Dan perjanjian ini Tuhan pegang sampai hari ini. Kuasa kesepakatan begitu luar biasa. Tuhan katakan kepada keturunanmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Bagaimana perjanjian antara Tuhan dengan Abraham tadi dan hubungannya dengan orang-orang percaya? Di dalam kitab Roma pasal yang kedua, kita lihat Roma pasal yang keempat terlebih dahulu. Roma pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Roma pasal yang keempat ayat 6 sampai 16. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang-orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sangat beruntung dan bersyukur bahwa ternyata Abraham menerima janji itu adalah sebelum dia sendiri disunat. Sebelum ia sendiri disunat. Sehingga ini merupakan janji yang diberikan karena iman percaya dia. Karena kebenaran, bukan karena melakukan sesuatu. Tapi Tuhan memberikan ini sebagai tanda kebenaran. Jadi bagaimana kalau kita tidak bersunat? Apa yang dimaksud Tuhan? Kita beruntung karena Tuhan juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang di luar daripada orang-orang Yahudi. Karena di luar orang-orang Yahudi, kebiasaan bersunat ini bukan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi. Kita beruntung firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita di dalam Roma pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara urufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kemudian pemberitaan firman ini akhirnya kita tahu bukan hanya Tuhan berikan kepada orang Yahudi, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada orang-orang di luar Yahudi untuk percaya kepadanya, untuk percaya kepada Mesias. Mesias yang semula yang hanya dinanti-nantikan orang Yahudi, tetapi Mesias itu juga diberikan
kepada setiap orang yang ingin percaya, yang ingin menjadi percaya. Dan kita tahu setelah kedatangan Yesus yang pertama ke dalam dunia untuk datang mati di atas kayu salib, menebus umat manusia, dan yang dilakukannya bukan hanya untuk menebus orang Yahudi, tetapi menebus seluruh keturunan Adam. Karena Adam yang pertama sudah gagal, maka Kristus menjadi Adam yang kedua, yang melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Dan kita tahu apa yang terjadi di dalam firman Tuhan, bahwa kemudian banyak orang yang menjadi percaya, banyak orang yang menjadi percaya kepada nama Yesus. Orang Yunani dan orang dari berbagai bangsa-bangsa yang lain, termasuk kita yang ada di Indonesia. Dan di dalam satu keputusan di Yerusalem, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, inilah yang disampaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-15, inilah yang disampaikan. Mulai dari ayat 20 dan ayat 21. Saya baca dari ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Dan kemudian kalau kita baca, saudara, di dalam ayat-ayat yang berikutnya mereka mulai mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Antioquia. Di dalam ayat yang ke-28 mereka katakan seperti ini, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Perhatikan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini, yaitu kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Haleluya. 4 hal. Puji Tuhan, tidak ada di situ anjuran mengenai disunat secara lahiriah. Kita bersyukur karena bagi Tuhan yang penting adalah sunat hati, yaitu mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru. Dan ditandai dengan baptisan. Baptisan yang menunjukkan tanda bahwa sekarang kamu telah berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kamu telah menjadi milik Kristus dan kamu telah menjadi keturunan Abraham secara rohani, yaitu keturunan dari orang yang percaya. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa orang percaya. Dan sekarang karena kita juga sudah menjadi orang percaya kepada Yesus, maka kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Dan apa itu janji-janji Tuhan? Di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Janji itu termasuk di dalam mengenai kesembuhan. Tuhan katakan, aku tidak akan pernah menimpakan penyakit Mesir kepadamu.
Karena aku Tuhan Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Jehovah Raha yang menyembuhkan penyakit kita, yang menyembuhkan kita. Dan dia juga adalah Jehovah Jireh, di mana Tuhan juga ketika Tuhan katakan Abraham pergi persembahkan Ishak. Tapi apa yang terjadi atas gunung itu? Tuhan telah mempersiapkan seekor anak domba untuk menjadi pengganti Ishak. Demikian juga harusnya kita yang menjadi korban penebusan. Tetapi Yesus datang untuk menggantikan kita, menggantikan menjadi korban penebusan. Sehingga hari ini saya dan saudara boleh diselamatkan dan kita boleh menerima janji-janji Tuhan. Jadi bersyukurlah dan serukanlah haleluya dan berikan sorak-sorai yang meriah kepada Dia, sebab Dia telah menyelamatkan kita, Dia menyembuhkan kita, dan Dia memberikan janji-janji yang kepada kita. Dan ketika kita ada diam di dalam Dia, di dalam Roma, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai yang ke-5, firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti Tuhan memberikan petunjuk kepada Abraham, keturunanmu harus melakukan ini. Demikian juga Tuhan memberikan petunjuk kepada orang percaya, agar kamu menerima semua janji-janji ini, kamu harus tinggal di dalam Dia. Kamu harus tinggal di dalam Dia. Pokok anggur harus, ranting-ranting itu harus tinggal tertanam di dalam pokok anggur, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berbuah, kita hanya bisa menghasilkan berkat. Kita akan bisa menikmati janji-janji Tuhan ketika kita melekat kepada Dia, ketika kita tinggal di dalam Dia, maka semua janji itu akan kita warisi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu pada malam ini, percayalah, ketika engkau tinggal di dalam Dia, maka engkau menerima suatu kesepakatan yang pernah dilakukan antara Abraham dengan Tuhan. Dan karena engkau merupakan keturunan orang percaya, maka kesepakatan yang pernah dilakukan Abraham kepada Tuhan akhirnya dinikmati oleh keturunannya. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi kepada kemudian bahkan saudaranya Lot, keponakannya Lot. Keponakannya juga ikut menikmati ketika dia berada di Sodom dan Gomora. Dan Tuhan tidak tahan melihat kejahatan yang terjadi kepada Sodom dan Gomora. Tuhan berniat untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan sendiri tanpa bertanya kepada Abraham, tanpa memberitahu rencananya kepada Abraham. Dan Abraham berkata, Tuhan, apakah engkau akan membinasakan kalau di sana ada orang benar juga? Apakah engkau akan juga membinasakan? Kan ada orang benar juga. Tuhan katakan, tidak, aku tidak akan membinasakan. Dengan peristiwa pandemi yang terjadi di tengah-tengah kita, saudara, di tengah-tengah ini banyak antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Dan kita bisa melihat pandemi ini merata kepada semua orang. Tetapi janji Tuhan adalah iya dan amin. Tuhan akan menolong, menyertai semua orang-orang yang tertanam di dalam Dia. Dia tidak akan dia tidak akan mengizinkan engkau mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi jangan pernah lupa,
sama seperti apa yang saya katakan di awal tadi dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk lahir dan ada waktu yang meninggal. Mungkin ada di antara kita yang sudah ditetapkan Tuhan memiliki tanggal kematian pada waktu musim pandemi. Kalau itu, maka tidak ada apapun yang dapat menghentikan, karena Tuhan telah tetapkan orang itu harus meninggal pada waktu ini, saudara. Maka kita harus menerimanya. Jangan kita menjadi marah dan berkata, Tuhan, bukankah janjimu seperti ini? Tetapi engkau juga harus ingat bahwa ada waktu-waktunya. Ini mungkin waktunya, ini mungkin waktunya. Itu sebabnya engkau perlu berdoa, Tuhan, jangan izinkan aku mengalami ini. Engkau bisa minta seperti Hizkia meminta, Tuhan, perpanjang usiaku. Engkau bisa memohon kepada Tuhan, Tuhan, perpanjang usiaku. Dan Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Dan kalau Tuhan mendengarkan doa Hizkia, Tuhan juga bisa mendengarkan doamu. Pada hari ini kalau engkau sedang menderita di kamar-kamar di rumah sakit, pada malam ini percayalah, kalau Tuhan mendengarkan doa Hizkia, Tuhan juga akan mendengarkan doamu. Yang kau perlu lakukan pada malam ini adalah mendekatkan diri kepadanya, melekat seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Karena ranting di luar pokok anggur akan menjadi ranting yang kering, tidak akan berguna, hanya akan dibakar. Itu sebabnya engkau perlu mendekat dan melekat kepada Tuhanmu. Yesus adalah Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang dapat memberikan keselamatan selain nama Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah yang Alfa dan yang Omega. Percayalah kepadanya, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Haleluya. Pada malam ini, apakah ada di antara saudara yang belum membuka hatinya menerima Yesus? Kalau engkau belum membuka hatimu menerima Yesus, saat ini, malam ini adalah kesempatan untuk engkau. Tuhan memberikan kesempatan kepada engkau. Bukalah hatimu, bukalah hidupmu bagi Dia. Maka ketika engkau menerima Dia, engkau akan lihat janji-janjinya digenapi dalam kehidupanmu, Bapak Ibu. Kalau ada di antara saudara yang mungkin bingung dan berkata bagaimana caranya, mari ikuti doa yang saya ucapkan. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, aku buka hatiku pada malam ini untuk Engkau. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku sadar, aku tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Juru Selamat dan tidak ada nama lain yang di dalamnya kami bisa memperoleh keselamatan. Itu sebabnya pada malam ini aku membuat keputusan. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan, sehingga ketika Engkau datang nanti, aku boleh dibawa bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Maka pada malam ini engkau diselamatkan. Engkau sudah menjadi bagian keluarga Allah. Dan pada malam ini kalau ada di antara saudara yang mengalami pergumulan, saudara yang mengalami sakit penyakit, angkat tanganmu ke surga. Dan satu tangan kau taruh di tempat di mana badan yang terasa sakit. Dan biarlah pada malam ini kami berdoa bagi engkau. Di dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang sakit pada malam ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, pada malam ini kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak, waktu, dan tempat. Maka saat ini aku lepaskan urapan Tuhan. Jadilah engkau sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh karena engkau menerima janji-janji Tuhan. Jehovah Rafa menyembuhkan engkau. Dan tanda-tanda ini menjadi milik orang-orang percaya. Ketika kami letakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit menjadi sembuh. Maka aku letakkan tanganku atas tubuh kamu semuanya. Dengan kuasa ilahi mengalir urapan Tuhan pada malam ini.
dan menjamah dan menyembuhkan kau. Hari ini juga kuasa Tuhan sempurna dalam dirimu. Engkau menjadi sehat, engkau menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan dilepaskan di dalam nama Yesus. Rebrakarabaryanda rabu, Ombrakarabaryanda rabasikaraburianda rabani, Ombrahekia barakarabaryanda raburianda rabani. Tuhan lawat anak-anakmu semuanya, dimanapun mereka berada. Pada malam ini apapun juga lagi yang menjadi pergumulan mereka, dalam keluarga, dalam rumah tangga, di dalam ekonomi mereka, pada saat ini kuasa-Mu tidak terbatas. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan mengalir, melepaskan mereka, dan membawa mereka melewati perapian yang menyala-nyala. Dan mereka akan keluar dengan selamat, melewati masa-masa ini dengan selamat, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Immanuel, namamu, dan kau menyertai anak-anak. Aku berdoa mengalirlah kuasa Tuhan saat ini. Mengalirlah kuasa Tuhan dan menjamah, menyembuhkan anak-anakmu saat ini. Karena tangan Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Terima mujizatnya pada malam ini. Terima mujizatnya pada malam ini. Dan jadilah kau sehat, jadilah kau sembuh. Diberkatilah kau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami semua. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dan aku menyerahkan anak-anakmu ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat. God bless you. Shalom. Give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away, myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can you. I give myself away, myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away, myself away. I give myself away so you. Oh, I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can. Sama-sama katakan, I give myself away, myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away, myself away. I give myself away so you. I give myself away.
myself away, myself away. I give myself away so you can use me. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Mari kita akan tutup ibadah kita. Saya jemput kita semuanya bangkit berdiri dan mari arahkan tanganmu dan terima berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya Bapa yang baik, yang peduli kepada engkau, jangan takut. Raja segala raja Tuhan kita Yesus Kristus, Dia menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia demi kasih karunia. Nikmati itu dalam kehidupanmu. Selama PPKM ini kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Roh Kudus, Sang Penuntun yang menuntut kau masuk ke dalam seluruh kebenaran, memberkati engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia memberikan damai sejahtera kepadamu. Oleh sebab itu pulanglah dengan sukacita. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Yang percaya katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Amin. Saya yakin dan percaya kita telah diberkati oleh ibadah hari ini, melalui pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dan ingin memberkati pelayanan ini untuk lebih dan lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan saudara melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persepuluhan saudara dan memberikan persembahan syukur saudara, ucapan syukur, juga dapat mentransfer melalui rekening di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melihat secara detail, dapat melihat deskripsi yang ada di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk datang langsung memberikan persembahannya, Bapak Ibu Saudara bisa langsung datang ke alamat gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, Jalan Mengunsiri Baru 1 nomor 25 Medan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari doakan dan dukung terus pelayanan ini agar lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Dan jangan lupa share kembali pelayanan ini Bapak Ibu Saudara. God bless you. Shalom.